Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Na'am. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik, insyaallah kita sudah berada di pertemuan yang ke-13 dan kita masuk di akhir latihan yang ada di unit ke-14. Dan sedikit lagi akan masuk ke bab 15 ya. Baik, langsung saja. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kemudahan serta kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu besar, terutama nikmat kita bisa belajar kembali itu belajar bahasa Arab. Dan yang kedua, tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagi tulab yang ingin membaca dimohon untuk memberi tanda. Baik, Ibu Kusmarlin ada? Hadir Ustaz. Naam, tafadhali. Berarti 1 kemudian 1 2 dan 3. Naam, tafadhal. Tafadhali. Naam Ustaz. Awalan al-mufradat. Wahid. Sil bainal mufradi wal jam'i. Al-mufrad Afwan, at-tadribul awal. naam Ustaz. Naam, kalau enggak awalan. Naam. At-tadribul awal. Naam, at-tadribul awal. At-tadribul awal sil bainal mufradi wal jam'i. Naam. Wahid. Istamir. Awalan. Awalan. Al-mufrad ya Ustaz? Al-mufrad. Naam. Usbu'un. Al-jam' asabi'. Asabi'un. Naam. Al-mufrad usbu'. Al-jam'u asabi'. Bas. Naam. Thaniyan. Tafadhali. Thaniyan sahifatun. Al-mufrad sahifatun. Al-jama' suhufun. Naam, suhufun. Bas. Thalithan. Thalithan al-mufrad tadhkirah. Al-jama' tadhakir. Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Kemudian yang ikhwan berarti Bapak Nurdin, ada Bapak Nurdin? Hadir Ustaz. Siapa ini? Pak Nurdin Ustaz. Nah, Bapak Nurdin, ada Bapak Nurdin? Nama Ustaz, ada. Oh, 6. Bapak Nurdin, 6 tafadhol. Nomor 4 sampai 7. Al-Mufrad Ustaz. Nah, mufrad wal jama'. Al-Mufrad yaum ayyami. Yaumun. Mumtaz. Yaum ayyamun. Mumtaz. Ayyam. Khamisan. Khamisan ra'sun. Ada ra'sun.
Nam ra'sun. Ru'us. Ru'usun. Nam. Nam ru'usun. Nam sadisan. Zawazun. Zawaz. Nam jawazat. Nam sabi'an. Sautun. Sabi'an. Sautun aswatun. Nam saupun aswatun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Sekarang Ibu Rofiani. Ada Ibu Rofiani? Hadir Ustaz. Nam tafadhali. التدريب الثاني ضع علامة الخطأ على الكلمة الغريبة. الرقم الأول Nomor 1 sampai 3. Nah. Mina, Arafat, Muzdalifah, Tawaf. الكلمة الغريبة Nam ainal kalimah gharibah. طواف Ustaz. Iya, nam tawaf. Nam istamir thaniyan. ثانيا يأتمر يصوم يقرأ يطوف. الكلمة الغريبة يقرأ. Nam yaqra'u. Thalithan. كشميري كشميري أندونيسيا Nam Kashmir. خطوط السعودية. الكلمة الغريبة Nam خطوط. Khutut atau Saudia. Nam khututun. Nam barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kemudian Mas wa iyyak barakallahu fiik. Bapak Muhammad Taufik. Nam Ustaz. Nam tafadhal. Rabian ila sabi'. Ta'iratun, fundukun, matarun, Fundukun. musafirun. Fundukun, matarun, musafirun. Fundukun. Nam. Hah? Fundukun. Ta'iratun. Ta'iratun fundukun motor. Nam. Fundukun. Nam istamir. Khamisan. Al-Khamis. Yafkidu, yatufu, yas'a, yulabbi. Yafkidu. Yafkidu. Nam. Sadisan. Shamalun, janubun, syarqun, suqun. Al-kalmatu al-gharibah suqun. Nam al-kalimatul gharibah ya suqa. Nam sabi'an. Sabi'an. Sittata asyara, as-sabi'a asyara, thamaniyatun, tis'ata asyara. Al-kalimatu al-gharibah thamaniyatun. Thamaniyatun. Ayo. Asabi asyara. Jadi kalau di sini ada hitungan 1, 2, 3, 11, 12, dan 13. Kalau asabi asyara itu hitungannya itu untuk urutan gitu. Bisa dibemas? Jadi misalkan kayak wahid, isnan, talata, arba'ah. Itu kita menghitung. Tapi kalau al-awwal, al-thani, al-thalith itu untuk apa? Untuk urutan. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Kalau mudzakkar al-awwal, al-thani, al-thalith. Tapi kalau untuk muannats al-ula, al-thaniyah, al-rabi'ah. Berarti
Urutan pertama, urutan kedua. Tetapi itu untuk mu'anats. Contohnya misalnya ad-daurul awal. Karena daur itu mudah, maka ad-daurul awal. Maka urutan lantai pertama. Ad-daurul tsani, urutan atau lantai kedua. Tapi kalau al-ula, al-ghurfatul ula. Kamar pertama. Kenapa al-ula? Karena al-ghurfatu itu mu'anats. Berarti urutannya itu, tingkatannya itu untuk mu'anats. Tapi kalau wahid, ihsan, salasa itu untuk menghitung. Contohnya juga di sini. Sita asyara. As-sabi asyara. As-samaniyah. Tis'ata asyara. Nah ini untuk hitungan. Nah kalau as-sabi asyara itu untuk apa? Urutan. Untuk urutan. Tadi 11, 12, 13 itu. Bisa dipahami, Mas? Nah, Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fiik. Kurang, Ustaz. Afwan. Nah, jadi kita itu harus benar ini ya, mengusahakan mana yang urutan, mana yang hitungan. Contoh kalau kita menulis apa namanya kayak karya ilmiah itu kan, biasanya kan bab pertama, bab kedua, bab ketiga kan itu ya, itu kan untuk urutan. Tapi kalau kita menghitung, misalkan ada berapa orang nih di kelas kita, paling kita menghitung 1, 2, 3, 4. Itu bukan untuk urutan, tapi untuk menghitung jumlah. Nah, dalam bahasa Arab pun ada. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mau bertanya. Baik, sekarang Itu yang di nomor 4 bukannya musafir yang benar ya Ustaz? Kenapa? Yang di nomor 4. Musafir. Nomor 4. Nah, Baik, nah di sini kita lihat nomor 4 ya. Ta'iratun. Apa artinya ta'iratun? Pesawat. Fundukun artinya apa? Hotel. Matorun. Bandara. Musafirun. Orang di pergian. Nah, pertanyaannya di sini yang saling berkaitan yang mana? Yang paling mendekati. Kalau kita ngambil musafir, berarti kan di situ ada apa? Pesawat, hotel, dan bandara. Saling berkaitan enggak? Yang lebih mendekati yang mana? Pondok atau musafir yang berkaitan dengan kalimat yang lain? Musafir. Yang kalimat banyak. Ya kenapa? Kalimat ghoribah. Kalimat yang ghoribah. Berarti kalimat yang asing gitu kan. Kalau kalimat asing di sini berarti maksudnya saling berkaitan. Contoh, Mina, Arafat, Musdalifah sama Tawaf. Berarti kalau Mina, Arafah, Musdalifah berarti menunjukkan tempat. Nah, kalau Tawaf itu bukan menunjukkan tempat. Misalkan kita tawaf berapa kali itu kan? Ya. Contohnya lagi misalkan ya tamiru yasumu yaqra'u yatufu. Ini sama-sama fi'il. Padahal saling berkaitan sama-sama fi'il. Ya, tetapi yang saling berkaitan misalkan ya tamir, yasumu, yatufu. Nah, kadang kan orang yang berpuasa sambil umroh dan dia itu juga melaksanakan tawaf. Ya kan? Jadi yang saling berkaitan lebih dekat itu. Sama juga yang di sini. Ta'iratun, fundukun, matorun, musafirun. Berarti ketika ada pesawat berarti ada apa? Ada musafir. Nah, musafir itu biasanya kalau mau ke naik pesawat di mana? Bandara. Di bandara. Matorin. Mator itu kan bandara kan? Di mana? Ada yang ini mau apa namanya? Menjelaskan lagi mungkin bukan funduk atau musafir. Tafadhol. Kalau misalkan diambil
yang lain kan benda mati ya Ustadz. Yang musafirnya pelaku sendiri. Begitu bisa tidak Ustadz? Oh iya, kalau kita melihat tempat gitu ya, atau benda mati. Nah, kalau lihat benda mati atau itu bisa juga. Toiratun benda mati. Ya, berarti apa? Toiratun. Toiratun. Pundukun benda mati bukan? Dia Ustaz, dia Ustaz, dia sepakat dengan berarti apa? benda mati. Benda mati. Baik, matorun benda mati bukan? Benda mati. Nah, kalau kita lihatnya dari segitu, insya Allah yang benar berarti musafirun yang salah. Berarti bisa dua versi Bisa ya dipahami Ustaz? semua? Bisa, ya. Jadi pertama, mana yang saling berkaitan? Berarti yang tidak berkaitan berarti asing. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi antara benda hidup sama benda mati, berarti yang bukan benda mati yang mana? Berarti musafir. Ya. Dari sisi muzakkar juga bisa. Baik, kita berarti pilih 6. Kalau kita pilih yang musafir. Nah, Mas. Dari sisi muzakkar. Kayaknya Ustaz ini kayaknya Ustaz, mungkin yang berhubungan dengan Ustaz dengan apa? Semacam orang yang Ustaz lagi musafir. Berarti pundukan kan Ustaz hotel ya? Iya, kenapa? Ustaz, ini Ustaz matorun kan Ustaz berkaitan dengan musafirun dan pundukun. Karena dibutuhkan ketika orang dalam perjalanan. Oh, itu Ustaz kalau saya Ustaz. Oh iya. Baik. Kalau naik motor, kalau kita naik pesawat, berarti di mana tempatnya? Bandara. Ya kan? Kalau saling berkaitan ya. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pertama, musafir itu membutuhkan toiro bukan? Membutuhkan. Kenapa? Karena di sini ada bandaranya. Motor. Motor untuk para musafir. Kan? Kita fokus ke motor dan toiro. Kenapa? Karena ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya. Ketika bandara berarti kan di situ pasti ada pesawat. Apa? Pesawat. Pesawat. Ya kan? Nah, kalau pesawat biasanya ada musafirnya. Itu kalau kita melihat dari segi mana yang saling berkaitan atau memiliki hubungan dekat gitu. Tapi kalau kita memilih yang antara benda mati sama benda hidup, musafir berarti kan orangnya. Ya kan? Berarti mana yang kalimat asing yang bukan benda hidup? Berarti musafir. Ini bukan mu'annas mudzakkar ya, Ustaz? Bukan dilihat dari segi mu'annas atau mudzakarnya. Kalau kita melihat segi mu'annas sama mudzakarnya, berarti mana? Toiratun. Yang asing. Depannya pundukun itu, Ustaz. Kalau kalimat yang asingnya itu fundukun, berarti ini saling berkaitan dengan satu dengan yang lain. Berarti toiratun berkaitan dengan motor berkaitan dengan musafir. Ya. Ya, gimana? Udah, kita ngambil kesepakatan ini aja ya. Yang benda mati sama benda hidup. Ya, biar kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ke at-tadrib ats-tsalits. Baik, sekarang Ibu Septia. Ya, Ustaz.
At-tadrib, Nam, tafadhali. at-tadrib, at-tah. Baik, Ibu Nam. Tafadhal nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 3 dibaca dulu. Ikhtar kalimah. Ikhtar kalimata al-fatiha waktubaha fil faraghi. Muhammadun fi fundukin. Nam, fi fundukin. Nam, salisan. Salisan faqattu al-hakibata. Faqatu al-hakibah. Tuntas. Taniyan Salisan. bima tash'uru wa anta fi Makkah. Nam, bima tasyuru wa anta fi Makkah. Nam, barakallahu fiik. Kemudian Bapak Abdul Qadir. Oh ya Ustaz. Nam, tafadhal. Nomor 4 sampai nomor 7. Bima nakto wa anta fi Makkah. Nomor 4 apa? Bima? Bima Ustaz. Bima Nomor 4. takut Ustaz. Oh, 4 Ustaz. 6 Ustaz. Nakto sab'atun aswatin. Nam, tuftu atau sholat itu? Apa Ustaz? Tuftu. Nam, tuftu sab'ata aswatin. Nam, khamisan. Nusalli al-dhuhra wal 'asra jam'an wa dhuhra wal 'asran wa qasran. Nam, wa qasran. Mumtaz. Sadisan. As-sadisa Madinatun Munawwaratu fi Ustaz fi Makkah. Madinah Munawwarah fi Makkah. Fi Makkah. Ayo. Fi Makkah atau Syamal? Syamal Ustaz. Syamal. Nah, Karena Makkah Ustaz itu di Masjidil Haram. Kalau Madinah Munawwarah di Makkah berarti makanya apa? Makkah itu kan berarti letaknya baru di Madinah, gitu ya. Ustaz. Namun itu berarti kotanya itu. 6. Syamal. Uridu nokto al-khubzah. Uridu ta'kidul hajz Ustaz. Uridu ta'kidal hajzi. Karena mudhofun ilaih. Na'am, barakallahu fiikum. Ya, Ustaz. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, sekarang Ibu Andra, ada Ibu Andra? Hadir Ustaz. Nah, tafadhali. Nomor 1, 2, dan 3, tapi dibaca dulu nomor 1-nya, latihan pertama. Fil bayna su'uli fil alif wal jaubi fil ba. Naam. Wahidun. Awalan, aina tadzakir? Naam. Awalan, aina tadzkir? Aina tadzakir? Aqibati tadzakir. Fil haqibati tadzakir. Nah, fil haqibati tadzakir. Nas. Tanian. Kam yauman tuqimu huna khamsata ayyamin. Nam kau yauman satu penuh huna. Asalis ma launul. Nah, nomor 2 apa dulu, Bu? Nomor 2.
Nomor 2. Khamsata ayamin. Apa? Khamsata ayamin. Nama khamsata ayamin. Mumtaz. Nam istamir salisan. Tulisan ma launul haqibah. Huna launuha asraq. Nam launuha azraq. Nam barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Apa Ustaz yang nomor 1 Nah. itu jawabannya di huruf H. Aina tadzakir? Hadhihi hiya tadzakir. Oh iya, Yang nam mumtaz. Aina tadzakir? Hadhihi hiya tadzakir. Kalau di sini fil hakibah tadzakir. Berarti pertanyaannya ada pertanyaan yang lain ya. Nam barakallahu fiik. Ya, aina tadzakir? Hadhihi hiya tadzakir. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nam barakallahu fiikum. Sekarang Bapak Yahya Abdul Rosid ada? Naam. Madza fil hakibah? Nam. Madza fil hakibah? Fil hakibah tadzakir. Mumtaz. Nah, ini baru fil hakibah. Nah, tadzakir. Mumtaz. Khamisan. Ana mata al-utlah sampai 6 Mas. Pak. Mata al-utlah kapan? Mata al-utlah fi sahri Ramadan. Nam, fi syahri Ramadan. Nam. Sadisan. Kam syautan tufta sab'ata aswad. Nam, sab'ata aswatin. Sab'ata Mumtaz, aswatin. barakallahu fiik. Baik, kita lanjut ke Ibu Fatah Nurdini. Sudah atau belum nih? Sudah belum, Bu? Belum. Nah, tafadhali. Atani Berarti at-tadrib atani. التدريب الثاني الكلمة الصحيح ما بين القوسين. الأول ما لون حقيبتك؟ لونها أسود. Nam launuha أسود. Nam launuha aswad. Nam tanian. واصله. ثانيا سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. Nam fi pundukin qaribin. Ustaz, apa nomor 1 bukan launuhu, Ustaz? Malunu hakibatak. Launuha. Kenapa? Karena hanya itu kembali ke hakibah. Baru aswadnya itu kembali ke laun. Jadi launul hakibati aswad. Tadi yang benar launuha. Kalau ha di sini untuk mudakar. Hakibah itu mu'anas atau mudakar? Mu'annas. Anak, maka launuhu atau launuha? Launu. Nam, launuha. Nam, barakallahu fiik. Tapi belakangnya Baik, yang sekarang, aswad. Nah, kalau aswad kan mudakar, bukan kembalinya ke hakibah, tetapi kembalinya ke laun. Jadi launu hakibati aswadu. Jadi warna tas. Apa warna tasnya apa? Hitam. Berarti kembali ke warna, bukan ke hakibahnya. Tapi kalau di sini menunjukkan kembali kemana? Ke tasnya. Jadi laun itu berarti apa? Khobarnya, apa mubtadanya? Aswadnya itu menjelaskan
siapa menjelaskan warnanya, nanti keterangannya itu. Jadi dipahami Pak? Enak, enam Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Tapi barakallahu Ustaz. Baik, sekarang yang ikhwan ya. Bapak Saiful Haq. Naam Ustaz. Tafadhol, nomor 3, 4 dan 5. Hal hadhihi tazkiratuka? Naam, hadhihi tazkirati. Naam, hadhihi tazkirati. Mumtaz. Rabi'an. Min aina anta qadim? Ana qadim min Bangladesh. Nah, anak kodim. Kenapa kodim? Karena anta ya. Antanya itu mudzakkar. Nah, khamisan. Khamisan matal utla ya Jamil. Ya Jamil. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Nah, al-utlatu fi syahri Ramadan. Mumtaz. Barakallahu fiikum. Baik, sekarang Ibu Andra. Ibu Andra ada? Ada Ustaz. Nah, sudah baca atau belum? Kelas Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ibu Umu Aqsa. Nah, Ustaz. Nah, tafadholi. Sekarang Iqra al-fiqra tsumma ajib bina'am au bila. Jadi anti baca kemudian diterjemahkan dari atas sampai ke bawah. Nah, tafadholi. Iqra'il fiqrah tsumma ajib bina'am aula. Au bila. Nah. Au bila. Ahmadu yaqdil utlatu fi Makkata wal Madinatil Munawwarati fi Makkata yasummu wa ya'tamiru. Nah, langsung diartikan, Bu. Oh, nah. Ahmad menghabiskan liburannya di Makkah dan di Madinah Al-Munawwarah. Mumtaz. Di Makkah yasumu wa ya'tamiru. Di Makkah dia berpuasa dan berumroh. Nah, melaksanakan umroh. Melaksanakan puasa dan umroh. Wa fil madinati yusolli wa yajurul masjidan nabawiyun. Masjidan Nabawi. Di Madinah dia telah sholat dan berziarah Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Yas'uru fi Makkata wal Madinati bisurur. Yas'uru, bagaimana yas'uru Ustaz? Afwan. Merasa. Oh, dia merasa senang. Di Mekah dan di Madinah. Nah. Bisurur. Dengan sangat senang. Beda lagi ya. Langsung merasakan senang itu enggak apa-apa. Merasa senang. Wasala illal ka'bati ba'dal asr. Lamnya bukan illa tapi wasala ilal ka'bati. Wasala ilal ka'bati ba'dal asr. Dan sampai ke Ka'bah setelah asar. Wa tafa haulal ka'bati sab'ata aswatin. Dan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Bisurur itu maknanya apa Ustaz? Wal Madinah bisurur. Jadi bisurur itu artinya itu merasa senang gitu. Jadi asu bisurur, saya merasakan senang. Yas'uru bisurur berarti dia merasakan senang di Madinah.
dan di Mekah. Gitu. Oh, beda shin Merasa sama senang sin di ya, Mekah Ustaz? dan di Madinah. Nah, Ibu Saudah. Nah, jazakumullah khairan. Nah, Mbak Iya, Ibu Saudah. Ustaz. Nah, tafadholi nomor 1 sampai nomor 4. Tafadholi. Apa Bu, suaranya kurang jelas. Yaqdi Ahmadul utlata fi Makkah wal Madinatil Munawwarah. Sahih. Nah, sahih. Nah, Tanian. Yasumu fil Madinah wa ya'tamiru fi Makkah. Khata. Nah, yasumu. Nah, harusnya di sama-sama di Madinah, di Mekah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian langsung nomor 3. Salisan yazurul Masjidan Nabawi. Sahih. Nah, Rabi'an. Rabi'an Ahmadu yash'uru bis-sururi fi Makkah. Sahih. Sahih, mumtaz. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Papa Mujibur Rahman. Afwan Ustadz. Nah, Nomor 4 bukannya Khata Ustadz, karena dia senangnya di Madinah dan Mekah. Tapi di sini Ahmad yasuru bisurur fi Makkah. Yasuru fi Makkah. Nah, kalau misalnya kita sesuai yang ada di ini berarti salah ya. Yang benarnya Ahmad yasuru bisurur fi Makkah wal Madinah Munawwarah. Nah, barakallahu fiik. Ika barakallahu Ustadz. Afwan, berarti kan itu udah termasuk Ustadz. Kalau yang dipilih cuma satu kan sudah termasuk di kalimat Ustadz. Walaupun yang Madinah tidak disebutkan. Hah? Sudah mencakup gitu maksudnya Ustadz. Baik. Kalau misalkan aslinya bisa ya, bisa Ahmad yasuru bisurur fi Makkah, itu juga benar. Tapi kalau kita mengikuti di sini, yasuru fi Makkah wal Madinah bisurur. Ya, maka yang ini berarti salah. Ya. Kenapa? Karena kita ini di sini apa? Kita baca fikroh kemudian jawab bina'am atau bila. Berarti harus sesuai yang ada di cerita. Ya. Apaan itu Ustaz? Karena cuma satu ya Ustaz. Meskipun ya? Mekah itu sudah termasuk ada di Madinah gitu ya. Berarti jawabannya harus dua ya? Harus sesuai yang ada di nas itu. Oke. Nah Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, aja di sini nomor 5, huwa la yasuru bisuru fil Madinah. Ya kan? Nah, di sini kan apa namanya? Kita bisa aslinya kalau mau sesuai mau di Mekah pun ya kita tetap aja bahagia itu kan ya. Tapi kalau kita melihat sesuai yang ada di fikroh, maka kita mengikuti sesuai di fikrohnya. Yang tadi siapa itu? Bapak. Tidak bagus. Tadi yang saya panggil siapa? Mujibur Rahman Ustaz. Nah, ada? Hadir Ustaz. Nah, tafadhol. Nomor 5 sampai nomor 8. Afwan Ustaz, sebelum Tiang menjawab, Tiang ingin tadi kalau tidak salah dengar Ustaz di Muqaddimah mengatakan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang kita mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat. Betul begitu kan Ustaz antum katakan tadi? Iya benar. Kita berharap semoga Ustaz, kita mendapatkan syafaatnya. Perkataan itu termasuk kesirikan Pak Ustaz yang mengatakan mengharap syafaat Rasulullah, karena syafaat itu kan diminta dari Allah. Syafaat kan ada dua, syafaat musbatah dan syafaat manfiyah. Yang musbatah itu yang diminta kepada Allah, sedangkan yang manfiyah itu yang diminta kepada selain Allah. Baik. Jadi di sini ketika saya mengatakan bahwa
kita bersolat kepada Rasulullah dan semoga kita berharap mendapatkan syafaatnya. Ya, maksudnya syafaatnya itu syafaat dari siapa Rasulullah, tetapi maksudnya itu dari Allah dulu gitu. Maksudnya kita meminta syafaat kepada Allah, ya. Kemudian itu Allah yang membukanya itu. Bukan kita berdoa kepada selain Allah. Tapi kan harapan kita itu apa? Mendapatkan syafaat. Syafaatnya siapa? Rasulullah. Kan Ya kan? syafaat milik Allah seluruhnya Pak Ustaz. Ya kenapa? Kan syafaat itu milik Allah seluruhnya di dalam surat Az-Zumar kan. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Baik. Makanlah syafaat Jadi itu milik begini. Allah seluruhnya. Nah, barakallahu fiik. Jadi yang memberi syafaat itu siapa? Allah. Itu haknya Allah. Ya. Tetapi harapan kita akan mendapatkan apa? Ingin mendapatkan syafaatnya siapa? Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu akan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ya, di situ akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi tetap kita itu selalu minta syafaat itu kepada Allah, tetapi syafaatnya Rasulullah. Karena syafaatnya Rasul itu akan disimpan dan akan dikasih kepada hak kepada kaumnya. Di antaranya apa? Orang yang tidak mau, orang yang tidak minta di ruqyah, gitu kan? Itu kan di antara di antara kita berharap syafaatnya. Contohnya apa? Ketika kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, semoga Al-Quran menjadi syafaat kita. Apa kita berdoa kepada Al-Quran bahwa dengan ketika kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran sebagai penolong kita, tetapi kita doanya itu kepada Allah. Sama juga ketika kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, itu pasti kita tujukan kepada Allah dulu. Tapi syafaatnya siapa? Syafaatnya Rasulullah. Ya. Bisa dibantu, Pak? Nah. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Nah, maafkan. Sampai tafatul nomor 5 sampai nomor 8. Ya. Huwa la yash'uru bisururi fil madinati khata' wasala ilal ka'bati ba'dal asri sahih yatufu hawlal ka'bati sab'ata aswatin sahih dhahaba Ahmad ma'al usrah khata'. Nah, dhahaba Ahmad ma'al usrah khata'. Kenapa? Karena dia pergi sendirian. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Dan kita akan memasuki ke hiwar ya. Tadi kita tinggal hiwar yang 15 dan 16. Dan sekarang Ibu Siti Aisyah. Nah, Ustaz. Kemudian Ibu Haura. Nah, Ustaz. Tafadhola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadza hadartal yawma ilal mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil asnan. Bima tash'ur? Ash'uru bi alamin syadidin fi asnani. Walimadza hadarta anta ilal mustashfa? Hadartu li ziyaratil tabibil anfi wal uzuni wal hanjarati. Bima tash'uru? Ash'uru bi alamin syadidin fi uzuni. Nah, Istamir.
Hal ladaika maw'idun ma'at tabib? نعم موعد الساعة العاشرة نعم موعدي ساعة العاشرة. Maw'idi sa'atal 'ashirata aidan. الساعة الآن 9:30 الباقي نصف ساعة. خلاص Ustaz. Na'am barakallahu fikuma. Kemudian Ibu Dwi Astrini ada? Ada Ustaz. Kemudian Ibu Zahra. Ayo Ustaz. Naam Ustaz. Tafadhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha hadarta al-yawma ila al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil asnani. Bima tash'ur? Ash'uru bi'alam syadid fi asnani. Walimadha hadarta anta ila mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni wal hanjarah. Bima tash'ur? Ash'uru bi'alamin syadidin fi udhuni. Hal ladaika maw'idun ma'at tabibi? Na'am, maw'idi as-sa'atal 'ashirah. موعدي موعدي الساعة 10 أيضا. ساعة الآن 9:30 الباقي نصف ساعة. Syukran Ustaz. Na'am barakallahu fiik. Kemudian Bapak Yudi, ada Bapak Yudi? Hadir Ustaz. Kemudian yang belum baca, yang Irfan berarti Bapak Hengki, ada Bapak Hengki? Baik, selain nah, Bapak Hengki tafadhol, berarti Bapak Hengki dan Bapak Yudi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha hadarta al-yawma ila al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil asnan. Bima tash'ur? Ash'uru bi'alamin syadidin fil asnani. Walimadha hadarta anta ila al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni wal hanjarati. Bima tash'ur? Ash'uru bi'alamin syadidin fil udhuni. Naam. Naam. Hal ladaika maw'idun ma'at tabib? Naam. Naam. Maw'idi as-sa'atal 'ashirah. Maw'idi as-sa'atal 'ashirata aidan. As-sa'atul ana at-tasi'atu wan nisf. Al-baqi nisfu sa'ah. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita jelaskan. Alif waw baina Mas'ud wa Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas'ud. Limadha hadarta yawma ilal mustashfa? Hadarta. Apa arti hadara? Ja'a. Mendatangi. Nah, mumtaz. Hadara Datang Ustaz. artinya itu ja'a. Hadara artinya itu ja'a. Ya, limadha hadarta? Limadha ja'a atau bisa juga ata. Limadha ataita? Ya. Hadartu li ziyarati tabibil asnan. Saya datang untuk apa? Untuk berkunjung kepada tabib. Tapi di sini untuk apa? Berobat maksudnya. Saya datang
untuk berobat kepada dokter Dokter gigi. gigi. Maksudnya di ziarah di sini maksudnya itu untuk berobat. Bima tasyuru, apa artinya? Apa yang kamu rasakan? Jadi Bagaimana perasaan gitu? sya'aro, nam. Dengan apa yang kamu rasakan itu bisa. Ya. Makanya sya'aro itu selalu bergabung atau selalu menempel dengan huruf ba. Jadi sya'aro bi. Nggak boleh sya'aro. Tapi bi-nya itu dihilangkan, nggak boleh. Jadi sya'aro bi. Ya. Kemudian Mahmud as'uru bi alam syadidin fi asnani. Asy'uru, saya merasakan apa? Sakit. Saya merasakan apa? Sakit berat di mana? Di gigiku. Asnan itu berarti gigi. Walimada hadarta anta ilal mustasfa. Dan kenapa kamu datang ke rumah sakit? Jamaknya rumah sakit apa? Mustashfayat. Mustashfiyat. Al-mustashfayat. Mustashfayat. Kemudian Mas'ud menjawab, hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni wal hanjara. Saya datang untuk berobat ke dokter apa? THT. Jadi al-anfi wal udhuni wal hanjara itu maksud itu THT. Jadi dokter THT. Kemudian Mahmud bertanya, ya, bima tasyuru, apa yang kau rasakan? Asy'uru bi alamin syadidin fi udhuni. Saya merasakan sakit berat di mana? Di telingaku. Hal ladaika mau'idun ma'a tabib? Apakah engkau memiliki mau'idun, janji? Jadi mau'idun itu janji bersama tabib. Na'am mau'idi sa'at al-ashirah, ya. Janjiku atau apa namanya? Jadi artinya apa kalau mau'idi? Mawa'id. Mau'idi itu berarti janjiku. Berarti apa? Kalau ini biar mudah apa namanya? Diartikan itu bahasa kitanya apa? Saya punya janji. Jadi waktu ininya. Jadwal. Perjanjian saya. Apa? Waktu perjanjian. Jadi perjanjiannya, tadi janjiku itu jam 10. Jadi saya memiliki janji bersama tabib itu maksudnya jam 10 itu ya. Mahmud jawab mau'idi sa'at al-ashirah aidan. Ya, saya juga memiliki janji jam 10. Perjanjian jam 10 itu ya. Kemudian as-sadul an tasi'ah wa nisfu. Sekarang jam 9 lebih setengah jam. Al-baqi nisfu sa'atin. Berarti yang tersisa tinggal berapa? Setengah jam. Jadi al-baqi itu tersisa. Jadi tersisa tinggal berapa? Setengah jam. Baik, bisa dipahami semua? Ustaz, boleh nanya Ustaz? Nah, tafadhali. Kalau saya suka bingung penggunaan ladaika, laka itu dan indak itu gimana, sama atau enggak gitu? Baik, barakallahu fiik. Contohnya kayak li ya. Li, dan saya memiliki anak 3, berarti li salah satu atfal. Saya memiliki 3 anak. Ya, itu jadi kepunyaan. Bisa juga ladayya. Ladayya apa? Salah satu atfal. Saya memiliki apa? 3 anak. Kalau indi, Allah alam ya. Dulu waktu kita belajar itu kalau indi itu untuk sesuatu yang benda mati itu. Ya kan indi
nukud. Saya memiliki duit gitu. Tapi Allah alam, tetapi kalau berbeda secara spesifik, Anda kurang paham, ya. Intinya itu artinya itu sama-sama kepemilikan itu. Gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ladaiya sama indi itu arti secara spesifiknya Anda kurang paham. Allah alam. Nah, apa? Tapi ada lagi pertanyaan yang lain? Sumbang informasi boleh, Ustaz? Nah, betul. Perbedaan antara indi dengan ladaiya. Kalau ladaiya itu bendanya harus kelihatan dan ada di situ, Ustaz. Ladaiya nukud. Nah, bisa ditunjukin. Karena kalau indi baiti, indil bait. Saya punya rumah. Nah, walaupun nggak ada di situ, ya saya punya rumah di sana di rumah. Saya punya kendaraan di tempat parkir indi. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Terbalik nggak, Ustaz? Baik. Baik, aneh cari di sini. Di sini kalau indi itu lebih umum. Ya, lebih umum. Bisa digunakan untuk sesuatu yang hadir. Tadi antum menjelaskan tadi atau indi, Mas? Gimana, Ustaz? Jadi indi itu kita ngomong indi kitab. Jadi menunjukkan apa? Mungkin saya ada atau tidak ada itu bisa menggunakan indi. Tetapi kalau ladaiya itu menunjukkan sesuatu yang ada. Makanya apa namanya? Jadi kalau ladaiya itu apa namanya kalimatnya itu ketika diucapkan itu ada itu. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami enggak? Jadi kalau indi itu lebih umum. Ya, tapi kalau indi kalau indi itu lebih umum, kalau ladai itu lebih khusus. Misalnya saya ngomong ladaiya kitab, berarti saya ucapkan saya punya kitab, berarti ini kitabnya ada. Tapi kalau misalnya indi itu ada kitabnya, ada tidaknya. Walaupun nampak, Ustaz ya. Kenapa? Indi bisa dipakai walaupun nampak juga, Ustaz. Jadi bebas. Indi itu lebih elastis, lebih Jadi gampang. indi itu menunjukkan apa? Bisa di depan mata, lebih bisa umum tidak. Itu bisa ada, bisa tidak ada itu. Kalau ladaiya khusus untuk ada. Kalau ladaiya menunjukkan ketika saya mengucapkan berarti saya memiliki. Contohnya ladaiya kitab, saya memiliki kitab. Nah, ini kitabnya itu. Ya. Nah, Allahu a'lam. Nah, tetapi ya, ladaiya sama indi ya. Ini yang ini ya, saya cari informasinya bahwa keduanya itu untuk yang tidak berakal. Ya. Tetapi kalau untuk yang berakal, akhun kan, alaka akhun, apa kamu memiliki saudara, gitu kan? Nah, itu yang untuk yang berakal. Jadi kalau indi sama ladai itu untuk yang tidak berakal. Tapi kalau li akhun, saya memiliki saudara berarti untuk yang berakal. Itu. Cukup dengan lam, Ustaz ya. Nah, lam itu maksudnya itu halak akhun, apakah kau memiliki saudara? Berarti kan lam itu laka.
Ya. Nah, berarti lakai di sini untuk yang berakal. Kepunyaan untuk yang berakal itu. Baik. Bisa dipahami atau belum, Bu? Yang lain gimana? Insya Allah, Ustaz. Nah, intinya begini. Pertama, ladai sama indi sama-sama untuk yang tidak berakal. Perbedaannya kalau indi itu untuk yang secara umum bisa datang, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak ada. Tapi secara umum. Tapi kalau ladai ya, artinya itu sesuatu yang ada ketika diucapkan. Tetapi sama-sama tidak untuk berakal atau ghairu akil. Tapi kalau lam atau laka atau li itu untuk yang berakal. Hal laka akun, apa engkau memiliki saudara? Nah, karena akun itu untuk yang berakal, maka pakainya laka. Nah, Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Sedikit sebelum kita tutup, tadi kan yang masalah ini ya, takutnya salah apa namanya? Salah dipahami itu yang tadi kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya itu ya. Maunya berharap di sini kita harapnya itu kepada Allah itu ya. Naudzubillah kalau kita berharapnya itu kepada sesuatu yang tidak bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena syafaatnya itu seperti teman kita mengatakan apa mengambil dari Al-Qur'an qul lillahi syafa'ah jami'an itu ya. Katakanlah bahwa syafaat itu hanya kepunyaannya Allah itu semua. Atau syafaat itu kepunyaannya Allah semuanya. Jadi tadi saya mengatakan semoga kita berharap mendapatkan syafaat, itu harapan saya itu ya. Itu harapannya itu kita atas izin Allah itu mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bukan saya berharap pada Rasulullah, bukan. Ya, tapi jazakallahu khairan barakallahu fiikum sudah mengingatkan itu ya. Takutnya kadang namanya manusia itu kadang ada khilafnya. Ya. Jadi jazakallahu khairan barakallahu fiikum sudah mengingatkan. Tapi kita selalu berharap bahwa kita berdoa semata-mata ditujukan kepada Allah, tidak boleh selain Allah. Meskipun dia orang soleh tapi sudah meninggal, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, sebelum kita tutup, saya minta maaf kepada antum semua. Semoga apa yang sudah saya jelaskan semoga bisa dipahami. Tapi kalau ada sesuatu yang salah dimohon untuk memberi masukan kepada kita. Baik dari awal pertemuan sampai sekarang. Insya Allah kalau itu masukan yang sangat bagus dan membantu kita akan menjadi orang yang semangat untuk belajar lagi, insya Allah kita akan sama-sama menerima. Itulah pentingnya kita menjadi seorang penuntut ilmu. Ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Bagi teman-teman yang menyimaknya lagi, kalau ada kesalahan dimohon untuk mengingatkan. Baik itu penjelasan per kalimat atau jumlahnya, dimohon untuk memberi tanbih kepada kita. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz Afwan. Untuk minggu depan dan selanjutnya masih ada 2 kali pertemuan lagi atau sekali Ustaz? Insya Allah berarti ada 2 pertemuan dan kita ngambil keywordnya dulu ya. Jadi nanti tanggal 5 kita latihan itu. Tanggal 12-nya kita Seninnya langsung UAS itu Ustaz ya. Nah, tanggal 12 ya. Berarti hari Minggunya masih ada pertemuan gak Ustaz? Biasanya kalau mau ujian itu biasanya libur. Berarti minggu ke tanggal berapa Ustaz ya? Lupa saya. Libur itu Ustaz berarti Sabtu ke 3. Biasanya kalau mau ujian biasanya sebelumnya itu libur dulu. Ustaz. Makanya kalau misalkan antum semua nih, misalnya kita belum selesai, tapi kalau antum minta waktu untuk di hari selain hari Sabtu, tafadhol. Yang penting
kesepakatan antum semua. Ya. Insya Allah kita sempatkan itu. Karena kita itu dalam satu semester itu ada 15 pertemuan gitu ya. Gitu. Kalau misalkan ada selebihnya dari itu, insya Allah kita cari waktu yang lain. Yang penting antum komunikasi dengan ketua kelas. Setelah itu informasikan ke ana. Insya Allah kita cari waktu yang tepat dan sesuai. Biar kita sama-sama belajar bersama lagi. Ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.